Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sulastri. Saya dari kelas 01. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang apa saja sih yang harus dilakukan warga negara Indonesia di masa pandemik. Belum lama ini, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemik global, yaitu penyakit baru yang menyebar secara global, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan tingkat kematian tertinggi, dengan penyebaran dan penularan semakin cepat dan meluas. Pemerintah pun menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Masyarakat pun dengan penetapan bencana nasional non-alam, masyarakat pun merasa panik, takut, dan cemas. Akibatnya, mereka membeli kebutuhan pokok lebih banyak dari biasanya, sehingga menyebabkan harga pokok naik. Alat pelindung seperti masker dan hand sanitizer pun cukup langka karena ada oknum yang menimbun masker dalam skala besar demi keuntungan dirinya sendiri. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah penimbunan masker yang merugikan banyak pihak yang berwenang menindak tegas oknum yang menimbun tersebut. Tidak seperti negara lain seperti Korea Selatan, Cina, Singapura yang justru membagikan masker secara gratis kepada masyarakatnya. Diketahui pasca merebaknya virus corona di Indonesia membuat masker dan cairan pembersih tangan menjadi barang langka. Sejumlah tempat seperti apotek maupun minimarket sudah tak lagi menjual dua barang tersebut lantaran kosongnya pasokan. Sekalipun ada yang menjual, harganya sudah naik berkali-kali lipat. Banyaknya permintaan membuat harga masker melambung tinggi. Selasa 3 Maret 2020, Presiden Jokowi mengatakan saat ini ketersediaan masker di Indonesia mencapai 50 juta. Namun, untuk masker tertentu menurut Presiden memang jumlahnya terbatas. Meski demikian, Presiden meminta agar tidak ada yang menimbun masker untuk keuntungan pribadi. Nantinya pihak kepolisian akan menindak tegas pelaku yang melakukan penimbunan masker tersebut. Presiden Jokowi menyebutkan langkah social distancing atau menjaga jarak satu sama lain menjadi hal yang penting dilakukan dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Dengan situasi ini, sudah saatnya bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Karena saat ini langkah seperti itulah yang tepat untuk mengurangi wabah COVID-19 ini. Menurut CDC atau Center for Disease Control and Prevention, social distancing berarti menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal dan menjaga jarak antar manusia. Pemerintah Amerika Serikat menganjurkan jarak 2 meter dalam penerapan social distancing. Social distancing dianggap dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 karena virus menular antar manusia melalui droplet atau partikel air liur ketika penderita mengalami bersin atau batuk. Dikutip cnnindonesia.com, praktik social distancing berhasil diterapkan saat menghadapi pandemi flu Spanyol 1918. Angka kematian dan penularan pun menurun signifikan. Meskipun pada penanganan COVID-19, praktik social distancing secara ilmiah belum dapat dibuktikan keberhasilannya. Meskipun begitu, sejumlah negara yang terjangkit COVID-19 lebih dulu dari Indonesia sudah menerapkan praktik social distancing tersebut. Tiongkok misalnya, sebaran kasus COVID-19 yang begitu masif di negara tersebut membuat masyarakat patuh pada aturan social distancing, khususnya di tempat umum. Foto yang beredar viral memperlihatkan warga mengantre tertib dan menjaga jarak 1 hingga 2 meter. Bahkan ketika beberapa rumah makan menerapkan one man, one table. Begitu juga suasana saat umat Kristiani di Filipina melakukan ibadah. Untuk menghindari kontak dan interaksi yang dekat, bangku gereja pun dipasangi garis kuning, memastikan jarak antar umat yang beribadah. Langkah yang dapat kita ambil yaitu social distancing, isolasi,
mandiri, dan karantina. Dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus ini. Virus COVID-19 ini sangat cepat menyebar, bisa dari udara, sentuhan, kontak langsung. Untuk itu, kita sebagai warga negara untuk tidak dapat berpergian jika tidak penting. Tetap menjaga imun tubuh kita agar tetap sehat dengan makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Minum vitamin. Selain itu, berolahraga juga sangat penting untuk tetap membugarkan tubuh kita. Hal yang tepat dilakukan warga negara Indonesia di masa pandemik yaitu menerapkan social distancing, menjaga kesehatan, menghindari tempat yang ramai, beribadah kepada Tuhan, semoga pandemik ini cepat berlalu, isolasi diri jika merasa kurang sehat, mengikuti karantina jika sudah melakukan perjalanan dari luar negeri, diwajibkan karantina selama 14 hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.